Terimalah pujian dan persembahan kami bagi-Mu Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan kasih-Mu, dengan firman-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus, hingga setiap kami beroleh pengenalan yang benar akan Engkau. Anugerahkan semua yang tertulis dalam kitab suci, bahwa Engkau Bapa yang baik, Engkau mengasihi kami, Engkau memberkati kami, dan Engkau menyediakan, bahkan Engkau memelihara hidup kami. Anugerahkan kasih-Mu dan sampaikan akan isi hati-Mu, sepatah kata firman dari-Mu cukup bagi kami. Jejak, solusi, kesembuhan, anugerah-Mu ada, dan kami menemukan jawaban-jawaban kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara terkasih. Satu pertanyaan yang cukup menarik, yang saya percaya semua kita sering lihat di medsos. Bahkan pertanyaan ini jadi perselisihan, perdebatan di dalam dunia rohani. Saya percaya bahwa hari ini kita mau belajar sesuatu yang menjadi jawaban menurut kitab suci, bukan menurut pendapat orang-orang rohani, orang-orang berselisih paham, bukan menurut paksaan pikiran-pikiran pengetahuan, tapi lebih pada kesederhanaan apa yang tertulis di dalam kitab suci. Dan saya sudah sampaikan akan sesi-sesi khotbah November-Desember 2020 ini tentang Tuhan Yesus, tentang kenabiannya. Pertanyaan itu adalah, apakah Yesus hanya sebatas seorang nabi saja? Nah, mari bersama-sama kita lihat kebenaran firman lebih dulu di dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai yang ke-16. Ulangan 18 ayat 15 sampai 16. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan, dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Amin. Firman Tuhan inilah yang seringkali dikutip oleh banyak orang-orang yang
mempertanyakan tentang Yesus Kristus itu Tuhankah atau sebatas nabi, atau mereka mempertanyakan iman orang-orang Kristen, kenapa menyembah seorang nabi? Nah, saudara terkasih, kitab suci sudah berkata bahwa Bapa sang pencipta semesta alam, Bapa surgawi sudah berkata seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Nah, saudara, saya percaya kalau kita secara gamblang, kalau sudah ikuti khotbah-khotbah sebelumnya, kita akan menemukan jawaban perihal Trinitas. Kenapa orang Kristen punya ketiga yang esa, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam satu unity keesaannya. Saya sudah sampaikan, supaya tidak panjang lebar, saudara bisa dengarkan khotbah-khotbah sebelumnya tentang perumpamaan Trinitas, supaya tidak terjadi hal-hal yang semakin menjadi polemik, kemudian jadi perdebatan yang menimbulkan hal-hal yang tidak jadi berkat, saudara. Semakin kita pelan-pelan, semakin kita bertenang, semakin kita berhati-hati, mawas melihat segala sesuatunya, kita akan menemukan jawaban, saudara. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara melihat yang tertulis dalam kitab suci. Ya, jangan lari ke sana ke sini menurut pikiran orang-orang rohani. Jangan lari dari kitab suci. Bahkan kitab suci sendiri banyak sekali yang tidak masuk di dalam kanonisasi Bible, saudara ya. Jadi saya percaya yang kita hari ini patoki adalah pagar batas parameternya Bible yang sudah kanonisasi. Saya percaya bahwa semua kita menyadari sepenuhnya apa yang tertulis di dalam kitab suci orang-orang Kristen. Sekilas saya bagikan tentang Bible, saudara, di dalam penjabarannya, di dalam apa yang ada di dalam Bible kekristenan, saudara, ada 66 kitab di dalam Bible. Jadi orang-orang Kristen tuh berpegang pada kitab-kitab yang sudah dikanonisasi sebanyak 66 kitab. Ada 1189 pasal, saudara. Nah, dari 66 kitab ini terbagi lagi dua. Ada kitab Perjanjian Lama, terdiri dari 39 kitab, 929 pasal, 23.214 ayat. Dan satu lagi yaitu kitab Perjanjian Baru, terdiri dari 27 kitab, 260 pasal, 7.957 ayat. Saya percaya semua murid-murid teologi, orang-orang yang menempuh pendidikan S1, S2, S3 sudah terbiasa akan jumlah kitab, jumlah ayat di dalam Bible, 66 kitab itu. Nah, kitab terpanjang kitab Mazmur, ada 150 pasal, 2.527 ayat. Kitab terpendek yaitu dari surat Yohanes, 2 Yohanes, ada 1 pasal 13 ayat. Dan pasal terpanjang adanya pada Mazmur 119, ada 176 ayat. Pasal terpendek ada di dalam Mazmur 117, hanya 2 ayat. Dan satu-satunya kitab yang di dalamnya tidak memuat kata Tuhan dengan huruf besar, yaitu kitab Ester. Nah, saudara, saya percaya ini hal yang sekilas kita bisa pelajari sama-sama tentang apakah yang mendasari kita di dalam menemukan jawaban, apakah Tuhan Yesus itu seorang nabi, apakah Yesus Kristus itu sebatas nabi, apakah semua pernyataan itu suatu gambaran parameter dari kitab suci, dari Bapa segala pencipta semua makhluk yang ada di dunia ini. Karena yang dinubuatkan ada seorang nabi dari tengah-tengahmu, di antara saudaramu yang akan dibangkitkan, itu bicara tentang hari itu, saudara ya. Kita tahu pasti bahwa itu perjalanan waktu yang cukup panjang, melewati beberapa ratus tahun lamanya sebelum Yesus dilahirkan, menggenapi pernyataan Tuhan kepada Nabi Musa, saudara. Jadi saya percaya ini juga tidak boleh saudara lupakan momennya.
Jadi kalau Yesus hanya sebatas nabi pada masa itu, ya Yesus tidak perlu dinyatakan saat itu buat apa? Karena dinyatakan juga generasinya juga kita tahu pasti mati semua di padang gurun, saudara. Hanya sisa sedikit yang hidup, dan ini sebuah catatan yang begitu panjang, pada ini ganti beberapa kali generasi. Sudah ada zaman hakim-hakim, zaman raja-raja, saudara. Sudah melewati masa kekosongan di dalam iman, di mana orang saat itu ingin memiliki Tuhan, tapi masa itu masa kegelapan, tidak ada penglihatan, tidak ada pernyataan Tuhan. Orang memilih dan mencari, akhirnya menetapkan imam-imam menurut keinginan mereka. Lewati masa-masa semua itu, saudara, sekian lama. Pada akhirnya Christmas itu tiba, Yesus dilahirkan. Orang-orang magic, orang-orang magus, ya, wise man itu menemukan bintang terang itu di timur, saudara. Mereka datang membawa emas, kemenyan, dan mur, dan mempersembahkannya kepada bayi Yesus. Dan kita bisa lihat kisah yang menarik dalam kitab suci. Hari ke-8 ketika Yesus disunat, ada seorang nabiya dan seorang nabi yang berkata, "Cukuplah Tuhan, aku sudah melihat terang-Mu." Bahwa jawaban itu, bahwa semua nubuatan itu sudah digenapi. Nah, suatu pemahaman yang sempit ketika kita menyudutkan, sebagaimana saya sudah gambarkan dalam khotbah-khotbah sebelumnya. Kalau cuma melihat, oh Yesus anak tukang kayu, maka akhirnya semua orang tidak bisa terima lagi mukjizat, oleh karena cara berpikirnya terkunci, saudara. Hatinya tertutup, saudara, jadi menciut dan kecil, dan pada akhirnya tidak bisa melihat hal-hal yang besar yang datang di muka bumi ini. Demikian juga nggak ada jauh bedanya ketika kita melihat Pak Jokowi dari Solo hanya anak tukang kayu, kemudian profesi tukang kayu juga. Siapa sangka ketika saudara melepaskan semua itu, saudara tidak masuk di kesempitan cara berpikir dengan hati yang kecil dan menciut itu, saudara bisa melihat, wah, ini manusia Indonesia, ini teladan manusia Indonesia, inilah seseorang yang dari bangsa ini muncul di dalam integritasnya, karakternya, dan pembawaannya yang begitu tenang. Ini menjadi satu figur yang akhirnya memimpin bangsa Indonesia. Saya berharap pada kesempatan berharga ini, semua kita bisa keluar dari semua ruang lingkup yang sempit dan kecil. Dan marilah saudara, kalau saudara ingin menyelidiki tentang kitab suci, tentang kekristenan, tentang Yesus Kristus, letakkan semua motivasi, saudara. Entah motivasi buruk, negatif, ataupun apapun itu, letakkan, selidikilah dengan objektif, dengan netral, dan mari temukan, benarkah sesuatu ada di dalamnya, sesuatu yang benar? Apakah benar-benar semua di dalamnya mendasarinya adalah jalan kebenaran dan kehidupan yang memang berkiblatnya menuju ke sorga Bapa, saudara. Sorga Sang Pencipta semesta alam ini. Mari, saya mau ajak saudara melihat secara sederhana kemiripan apakah antara Tuhan Yesus dengan Musa pada momen, pada kejadian, pada suatu keadaan yang sangat mirip. Nah, sekali lagi kita bisa melihat telur. Telur itu mirip, saudara. Saya letakkan ada 2-3 telur, ya. Telur, dan telur. Dan kalau saudara hanya memandang itu telur saja, ya sudah, saudara. Saudara tidak punya roh yang mau diajar, saudara tidak punya hati menyelidiki, saudara sudah berhenti pada penghakiman, saudara sudah berhenti pada sisi keputusan kebenaran dengan pikiran yang egois, ya sudah selesai saat itu. Padahal telur itu kalau disingkapkan, apalagi kalau mau dengan kesabaran untuk membuktikannya, itu bukan sebatas telur semata, itu bisa sumber-sumbernya kita temukan. Itu ternyata telur ayam, itu ternyata telur burung, itu ternyata telur bebek, dan itu ternyata telur ular, dan di balik telur-telur ini juga masih ada telur buaya, saudara ya. Dan ketika kita biarkan seiring waktu, nanti waktu menetas kelihatan benih di dalam telur itu keluar, memancar keluar, dan kelihatan perbedaannya. Jadi semua hal yang nampak mirip, ya sekilas pandang. Karena itu Yesus berkata, jangan menghakimi apa yang nampak. Kata nampak bisa juga apa yang kelihatan, apa yang terdengar, apa yang digumamkan oleh banyak orang awam, saudara. Karena dalam kekristenan ini diajarkan suara terbanyak tidak menjamin kebenaran, ya. Ingat riwayat 10 pengintai.
12 pengintai dikirim, 10 berkata, wow, orang Kanaan itu seperti raksasa, ya. Tanah Kanaan itu dijagai raksasa yang bisa makan orang. Sementara kita orang-orang pilihan Tuhan ini kecil-kecil ya, amit-amit, imut-imut seperti belalang. Mungkin begitu pendapatnya saat itu. Nah, kalau 10 orang ini yang 10 orang yang berpendapat ini sebagai pendapat yang benar, ya bangsa Israel nggak akan masuk di tanah Kanaan dan kitab suci selesai. Tetapi 2 orang, Kaleb bin Yefune dan Joshua bin Nun, yang ternyata bersuara di pihak Tuhan, ternyata 2 mengalahkan 10. 2 kebenaran yang berpijak pada suara Tuhan, berpijak di dalam iman Tuhan, berpijak sepenuhnya menurut kepercayaan segenap hati kepada Tuhan, dan mereka berpegang sepenuhnya. Mereka dibenarkan, generasi mereka mendapat waris, generasi mereka masuk ke tanah Kanaan dan menikmati kegenapan semua janji-janji Tuhan. Karena itu saya percaya saat ini coba kita sama-sama menggalinya, saudara. Mari, saya nggak akan beri banyak sekali kemiripan-kemiripan, saudara, yang perlu ambil waktu menyelidikinya. Saya hanya beri beberapa bagian di dalam kitab suci supaya ini menjadi suatu parameter melihat, oh ya, memang Yesus itu mirip Musa. Di dalam momen, di dalam kejadian, di dalam suatu keadaannya mirip Musa, mirip ya, tapi tak sama. Mari kita lihat bagian yang pertama. Yesus dan Musa lahir dikelilingi roh maut. Keluaran 1 ayat 16 sampai 17. Keluaran 1 ayat 16 sampai 17. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Jelas bukan, saudara? Betapa roh maut mengelilingi kelahiran antara Musa maupun Tuhan Yesus. Pada masa Musa lahir, kita tahu munculnya bidan maut, saudara ya. Bidan-bidan yang disuruh mematikan bayi dalam kandungan. Tetapi kita tahu dengan pasti bahwa bidan-bidan itu takut akan Tuhan. Maka mereka dengan sembunyi-sembunyi menyelamatkan sebanyak mungkin yang bisa mereka selamatkan. Dan kita tahu Musa diungsikan ke sungai Nil, saudara ya. Nah, hal menarik, ternyata momen kejadian peristiwa ini terjadi pada Tuhan Yesus juga. Pada masa Tuhan Yesus dilahirkan, kalau Musa ada bidan maut, maka pada masa Tuhan Yesus ada penguasa kejam ya. Kemudian kalau Musa diungsikan ke sungai Nil yang di Mesir, Tuhan Yesus juga diungsikan ke Mesir, saudara ya. Jadi mirip tapi berbeda, mirip tapi tidak sama ya. Kesamaannya adalah kelahiran Musa, kelahiran Tuhan Yesus dikelilingi oleh roh maut. Yang kedua, masuk padang gurun roh. Kalau saudara punya MP3 album, kalau saudara punya album MP3 Father's Miracle, di dalamnya ada tentang padang gurun peremukan roh, saudara. Ini tidak pernah dipublish di YouTube karena ini berupa audio, saudara. Saudara bisa melihat kekayaan di balik padang gurun roh ya. Jadi antara Musa dan Tuhan Yesus sama-sama masuk padang gurun roh. Nah, mirip tidak samanya di mana? Musa 40 tahun di padang gurun roh ya. Musa digembleng lagi dan semua yang bagian-bagian dari Mesirnya dicopoti Tuhan, saudara. 40 tahun di Mesir, 40 tahun pencopotan di padang gurun roh. Karena apa? Karena manusia Musa itu berangkatnya dari manusia Mesir, saudara ya. Jadi benar-benar dicopoti. Sedangkan Tuhan Yesus itu 40 hari 40 malam aja. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu manusia roh ya. Jadi kalau kita ini
manusia dagingnya banyak, bawaannya dari Mesir, dari dunia ini, bawaan dari nenek moyangnya nggak karuan, prosesnya lebih lama. Musa melewati 40 tahun. Kalau kita ini rumpunnya lahirnya dari kandungan orang-orang takut Tuhan, yang memang tulus, yang setia, yang tekun, yang tahu dirinya adalah hamba terhadap Sang Penguasa, Sang Pencipta semesta alam. Jadilah padaku seperti yang kau kehendaki. Bila rumpunnya dari orang tua seperti ini, rumpunnya dari rumpun orang tua yang cinta Tuhan, yang murni, yang dipersatukan Tuhan, prosesnya lebih cepat di padang gurun rohnya. Tuhan Yesus mencerminkan itu 40 hari 40 malam aja, saudara. Ya. Kemudian yang ketiga, naik gunung, saudara. Naik gunung. Musa ketika naik gunung menerima loh batu. Kita tahu ini di dalam Kisah Keluaran 24. Musa naik gunung menerima loh batu. Sementara Yesus naik gunung bukan menerima loh batu, tapi dimuliakan. Saudara bisa melihat kisahnya di dalam Matius 17. Nah, 3 hal ini saja kita bisa melihat, wah ini memang kejadian, momen, peristiwa Nabi, saudara. Nah, yang lebih menarik lagi pada bagian berikutnya yang saya bisa bagikan, saudara. Ini aja yang bagian penutup dari kemiripan antara Tuhan Yesus dengan Musa, yaitu akhir hidup mereka, jasadnya jadi perebutan. Akhir hidup mereka, jasadnya jadi masalah. Akhir hidup mereka, kuburannya tidak ditemukan. Ya, mari kita lihat sama-sama. Musa di dalam Ulangan 34, Musa di dalam Yuja 1 dikatakan Musa itu meninggalnya di usia 120 tahun. Lalu dikatakan mayat dan kuburannya tidak ada yang tahu sampai hari ini. Bahkan antara malaikat dengan setan terjadi perselisihan perkara mayatnya Musa. Menarik bukan tentang hal ini? Nah, sekarang kita lihat bagian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mayatnya tidak ada. Kuburan Yesus di mana? Ayo saudara, supaya tidak jadi suatu hal yang membuat kita bingung, ya. Saya bersyukur karena saya pernah diajak Tuhan sampai ke Holy Land, tanah Israel, melihat kuburan Yesus. Tapi sebelum sampai titik itu, saya bagikan lebih dulu kebenaran firman Tuhannya di dalam Matius 28 ayat 11 sampai yang ke-15. Matius 28 ayat 11 sampai dengan yang ke-15, demikian firman Tuhan. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Amin. Amin. Saudara lihat, dusta mahkamah agama. Kenapa? Karena takut efek dari kebangkitan Yesus. Maka mereka menyuap serdadu-serdadu itu. Mereka berkata dengan berita hoax. Ternyata bukan hari-hari ini aja banyak berita hoax. Sudah zaman Yesus mati dulu, berita hoax ya, dengan campaign, black campaign dengan uang itu sudah ada. Saudara, ternyata kitab suci semuanya lengkap, saudara ya, bahwa mereka berkata murid-muridnya mencuri mayatnya, ya, dusta mahkamah agama, supaya banyak orang jangan menemukan kebenaran di balik kebangkitan Yesus. Mengapa seperti itu, saudara? Karena memang
pada akhirnya kita tahu kepentingan yang ada di muka bumi di dunia ini, di mana kuasa seteru Tuhan yang berkiblat, yang sembunyi di balik roh-roh agamawi, selalu akan membuat siasat-siasat dan trik-trik menghalangi kebenaran Tuhan sampai kepada manusia di muka bumi ini. Yang lebih luar biasa, saudara, kalau saudara nanti suatu hari sampai ke Holy Land, saudara akan menemukan dalam dunia rohani pun ada dua tempat yang dipercayai sebagai tempat meletakkan mayat Yesus. Satu disebut versi Katolik, yang satu disebut versi Kristen. Nah, ketika saya sampai ke sana, salah satu versinya Tuhan tidak izinkan saya masuk, saudara. Sementara anak bungsu saya masuk tanpa lihat saya, tanpa ngobrol apa, dia masuk, tapi sampai di dalamnya Roh Kudus bicara dan dia segera keluar lagi. Kenapa? Karena ada sesuatu di balik dua tempat yang dikatakan sebagai tempat meletakkan mayat Yesus. Kita tidak terpaku lagi pada tempat kuburannya, kita tidak lagi terpatri salibnya, ya, karena di salib itu Yesus sudah diturunkan, ya. Jadi kekristenan mempercaya bahwa salib itu sudah kosong, saudara. Juga kekristenan juga sudah mencapai suatu iman yang sempurna bahwa mayatnya sudah memang nggak pernah ada, karena mayat itu sudah dipenuhi roh kebangkitannya, maka mayat itu sudah tidak ada. Yang ada adalah Yesus yang bangkit, saudara. Dan 3 hari itu dia turun ke perut bumi itu untuk membebaskan orang-orang yang memang punya hak untuk masuk dalam kerajaannya, saudara. Orang-orang yang memenuhi hukum hati nurani sebelum Taurat dinyatakan. Orang-orang yang sudah hidup sesuai hukum Taurat juga dapat jatah masing-masing. Maka di perut bumi itulah terjadi kebangkitan orang-orang mati saat itu, saudara, yang dibawa naik. Kita percaya saat itu, dan saya juga oleh pemahaman roh dikatakan alam maut itu sejak Yesus mati dan masuk ke perut bumi, kunci alam maut itu sudah dipegang Tuhan Yesus, saudara, ya. Karena itu sebelum Tuhan Yesus turun ke perut bumi, kunci maut itu dipegang oleh pembangkang dari sorga. Karena itu saya percaya sepenuhnya lautan api itu sekarang yang mengelola adalah malaikat dari pihak Yesus Kristus, saudara. Saya percaya sepenuhnya bahwa semua yang ada di perut bumi yang merupakan tempat lautan api, kertakan gigi seperti yang dipesankan Tuhan Yesus itu sekarang sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara. Karena itu dia berkuasa di alam kehidupan, alam kematian, hidup hari ini maupun hidup yang akan datang. Yesus Kristus jawabannya, saudara. Karena itu kita percaya bahwa kemiripan inilah, ya, kemiripan antara Tuhan Yesus dengan Musa ini memang ada, ya. Keadaan-keadaan, momen-momen dan situasi kehidupan sesuai dengan jabatan nabinya itu ada dan memang nyata sekali, saudara. Meskipun mirip tapi berbeda. Meskipun berbeda, yuk juga beberapa area, beberapa keadaan dan situasi dan kejadiannya memang mirip, ya. Kan kitab suci mengajarkan kepada kita, dikatakan sama seperti aku, ya. Musa bernubuat menyampaikan pesan Tuhan sama seperti aku, sama seperti Musa, ya. Berarti sama, mirip, sama, berbeda, ya. Nah, tentu tidak fair kalau kita hanya melihat sisi miripnya tanpa melihat sisi perbedaannya antara Tuhan Yesus dengan Musa. Izinkan saya menyampaikan secara sederhana. Sekali lagi saya tidak bisa sampaikan secara keseluruhannya karena akan panjang sekali, saudara. Ada baiknya kalau saudara ingin belajar secara mendetil tentang perkara-perkara ini, masuk sekolah teologi. Di S1, S2, S3 saudara akan menemukan hal-hal yang menarik di baliknya dengan dosen-dosen yang memang di bidangnya, saudara, betul-betul ahli. Mereka akan menjelaskan secara detail, bahkan akan banyak sekali hal-hal menarik yang mereka akan bawa masuk di dalam pengajarannya. Karena itu kalau mau belajar, ya cari pengajar, saudara, ya. Supaya apa? Supaya detailnya semuanya saudara bisa lihat, baik sejarahnya, kitab sucinya, asal-asal kitabnya,
Semuanya akan diajarkan di sekolah teologi. Karena itu saya percaya momen-momen ini merupakan pesan Tuhan supaya anak-anak Tuhan lebih punya hati untuk meneliti kitab suci. Kalau tidak puas, belajar lagi, perdalam lagi, masuki sekolah seminari, masuki banyak sekali seminar-seminar, dan mungkin akan ada banyak hal-hal yang di balik medsos saudara bisa belajar tentang teologi. Gali tentang kitab suci, akan menarik sekali. Nah, saya bagikan beberapa hal aja saudara yang menjadi hal perbedaan yang menjadi bagian jelas sekali ada pada Tuhan Yesus, pada Musanya tidak ada, saudara ya. Beberapa bagian ini tidak bisa kita serobot kemudian kita hakimi dengan berkata kan pastilah nggak tertulis di Musa juga ada. Nanti dulu saudara ya, kita lihat dulu menurut parameter kitab sucinya supaya kita bisa melihat bahwa kitab suci itu apa adanya. Ada ya ada, nggak ada ya nggak ada. Jadi tidak usah menurut pikiran-pikiran, penafsiran-penafsiran kita, secepat itu kita ngambil pendapat. Mari pelan-pelan kita renungkan. Sesudah saudara dengar apa yang saya sampaikan, saudara buka lagi kitab suci ya. Saudara lihat lagi, gali lagi lebih luas. Karena saya yang menyampaikan bagian-bagian pentingnya, perluasannya saudara selidiki lagi, saudara uji. Ini akan jadi hari-hari yang menarik di tahun pandemi dan di tahun yang akan datang ini. Hari-harimu tidak akan kosong. Malah saudara bersyukur ketika segala sesuatu terjadi, saudara punya lebih banyak waktu menggali kitab suci, lebih lagi mengejar akan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Haleluya. Mari kita lihat bagian yang pertama. Dikatakan Yesus dari Roh Kudus. Mari kita lihat apa yang tertulis di dalam Matius 1 ayat 18. Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Amin. Jadi saudara, kitab suci berkata ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Beda sekali dengan Musa. Musa hasil hubungan sepasang manusia antara papa dan mamanya, antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Sementara Yesus itu dari Roh Kudus masuk ke seorang darah perawan, yaitu Bunda Maria, dan dia mengandung dari Roh Kudus. Beda saudara ya. Ini perbedaan mencolok. Jadi kenabian Yesus dengan kenabian Musa ada perbedaannya yang mencolok, bahwa Yesus ini, kitab suci dapat menjawab kita. Jawatan Nabi itu hanya satu bagian kecil dari pelayanannya. Jawatan Nabi itu hanya satu bagian area kecil dari keberadaannya. Karena dialah sumber dari 5 jawatan. Apa 5 jawatan? Rasul, Nabi, penginjil, pengajar, gembala. Dia yang punya 5-5, makanya dia bapak gereja. Dia sumbernya. Karena itu kalau saudara hanya menyoroti sisi jawatan Nabi, ya saudara akan terkecoh oleh berbagai pemahaman yang keliru, pemahaman yang sempit, penghakiman yang kerdil. Tapi kalau saudara melihat ke-5 jawatan, saudara akan menemukan bahwa dia dari Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang mengilhami, Roh Kudus inilah yang meletakkan 5 jawatan di dalam rumah Tuhan. Saudara, coba kalau kita melihat dimensinya hanya pada dimensi malaikat dan juga manusia, kita ketemunya tadi Matius 1 ayat 18. Sekarang saya tunjukkan bagaimanakah dimensinya kalau pada dimensi setan-setan, jin, ya, kuasa-kuasa kegelapan. Apa pendapat mereka? Mari kita lihat di dalam Markus 1 ayat 21 sampai yang ke-26. Markus 1 ayat 21 sampai 26. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya,
Diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Amin. Saudara lihat, aku tahu siapa engkau. Ini yang ngomong setan-setan, saudara. Ini yang ngomong jin-jin, saudara. Ini yang ngomong bala tentara langit. Ini yang ngomong adalah kuasa-kuasa kegelapan. Ini yang ngomong adalah seteru Tuhan. Aku tahu siapa engkau. Apa urusanmu dengan kami? Jelas. Dikatakan, engkau hendak membinasakan kami. Nah, saudara lihat, setan itu sampai punya suatu parameter bahwa Yesus dapat membinasakan mereka. Apakah ada di dalam sejarah kehidupan ini Nabi bisa membinasakan golongan setan? Ada? Ada ya saudara ya. Baru kita temukan di dalam Injil ini. Aku tahu siapa engkau. Nah ini pengakuan. Apa yang dia tahu? Yang kudus dari Allah. Konfirmasi. Yang ngomong siapa? Setan-setan, jin-jin ngomong. Yesus itu yang kudus dari Allah. Haleluya, saudara. Menarik sekali. Kita lihat bagian yang kedua. Kelahiran Yesus diberitakan malaikat. Lukas 1 ayat 26 sampai 31. Lukas 1 ayat 26 sampai 31. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Amin. Jadi saudara, malaikat itu datang dan diutus memperkenalkan dirinya, menyatakan bahwa bayi itu datangnya dari Roh Kudus dan namanya juga dikasih tahu. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Luar biasa. Kalau saya hanya sebatas orang Kristen yang hanya teori, saya sebatas orang Kristen yang hanya sebatas percaya, ya saya rasa kekristenan saya tidak sempurna. Tapi kalau saya orang Kristen yang melihat kitab suci, membaca kitab suci dan mengalaminya, berarti kekristenan ini ya dan amin. Kenapa? Terjadi berapa ribu tahun yang lalu, saya percaya terjadi juga pada saya. Dari mana? Dari anak-anak saya. Anak saya yang pertama namanya Rehuel Natalia El Johan. Kenapa dipanggil nama Rehuel Natalia El Johan? Nah, saudara, ada sejarahnya. Ketika Tuhan memberi istri saya mengandung, saudara, ya, ketika perkawinan kami itu mencapai kebahagiaan dari Tuhan dengan datangnya buah kandungan. Sejak dari dalam kandungan, Roh Kudus memanggil putri pertama saya itu UL, ya. UL, kamulah Tuhan, ya. Berarti kandungan ini dari Tuhan, ya. Kemudian nama lengkapnya dikasih tahu Rehuel, sahabat Allah, saudara, ya. Jadi karena anugerah kami begitu besar dari Tuhan, begitu kami mengasihi orang tua, mertua laki saya, karena melihat lahirnya di bulan Desember, menyelipkan nama Natalia, sahabat Tuhan, lahir bulan Desember. Kemudian kami memberi nama lengkap. Nama istri saya Elsie, nama saya Johan, El Johan, ya. El Johan itu ternyata pengertiannya adalah dalam anugerah Tuhan, ya.
El itu Tuhan, Johan itu anugerah. Sahabat Allah yang lahir di bulan Desember dalam anugerah Tuhan. Jadi namanya berarti, saudara, ya. Kemudian putra bungsu saya, ketika di dalam kandungan juga dipanggil Serat, ya. Saudara, saya juga bingung kok ada nama yang begitu uniknya yang Tuhan kasih tahu saya, yang saya dengar dipanggil dan setiap kali disentuh perut istri saya itu dia berinteraksi, nendang atau mungkin high five lah, saya nggak ngerti saudara, pokoknya itu berasa banget. Saya rateng sampai hari ini nama itu melekat. Maka ketika lahir saya dengan istri diberkati Tuhan dengan nama pada putra bungsu saya William Serat L. Johan. William itu orang besar. Artinya arti nama William itu memberi perlindungan, memiliki tujuan yang kuat. Jadi saudara, bercahaya dengan perlindungan yang kuat dalam anugerah Tuhan. Jadi namanya juga bagus sekali saudara. Jadi kalau kita melihat keindahan-keindahan ini, apakah hanya sebatas Pak Johan ngalami? Tidak. Dianus dengan Lina, anak-anaknya pun dapat anak-anak yang sudah punya nama dari Tuhan. Sementara di kota Bandung, Irwan dan Juli juga punya anak, Theophilus, pemberian dari Tuhan. Nah saudara, ada banyak juga umat Tuhan ketika susah punya anak, sudah beberapa tahun menikah, ketemu saya beberapa kali minta pelayanan anak, dan hari ini saya dengar mereka dapat anak kembar. Banyak sekali pelayanan ini terjadi di mana-mana saudara. Jadi saya percaya bahwa apalagi tahun-tahun 2021 yang akan datang ini, Tuhan menyatakan akan datangnya pelayanan para malaikatnya saudara. Akan ada keajaiban-keajaiban di tahun-tahun yang akan datang ini. Maka saya percaya sepenuhnya bahwa pelayanan malaikat itu juga akan segera terjadi di muka bumi ini, di mana di generasi akhir zaman ini orang-orang kudusnya dipelengkapi dengan pelayanan malaikatnya. Haleluya. Mari kita lihat bagian yang ketiga. Yesus menggenapi Taurat dan kitab para nabi. Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Amin. Jelas sekali Matius 5 ayat 17 menyatakan bahwa dia datang untuk menggenapi kitab Taurat dan para nabi. Ini jelas sekali. Nah, kita lihat lagi yang lebih lengkap, Lukas 4 ayat 16 sampai 19. Lukas 4 ayat 16 sampai 19. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Bagaimanakah Tuhan Yesus menggenapi kitab Taurat dan kitab para nabi tersebut? Lukas 4 ayat 16 sampai 19 ini mendefinisikannya kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu datang membawa kabar baik buat orang-orang miskin. Ternyata dia bertindak kasih, saudara. Dia datang memberi kabar baik, bukan sebatas kabar. Dia memberi makan mereka dengan mukjizat. Dia memberi mereka hal-hal yang tidak pernah mereka temukan semasa mereka hidup, dan itu menjadi suatu gelombang haus lapar akan Tuhan.
Mereka seakan-akan melihat suatu jawaban kitab suci, saudara. Jadi Tuhan Yesus datang itu seakan-akan dalam kehidupan ini itu obat kehidupan. Orang-orang disembuhkan dari tuli, dari kebutaan, dari kebisuan. Selama ini mereka terpenjara, maka kitab suci berkata dia datang untuk membawa pembebasan para tawanan dan orang-orang tertindas. Penglihatan bagi orang-orang buta. Al-rahmat Tuhan. Jadi ternyata visi pemberitaan Injil Yesus, bahwa kerajaan Allah sudah datang, bahwa kerajaan Allah sudah ada di tengah-tengahmu, itu jelas sekali penggenapan kitab Taurat dan kitab para nabi, saudara. Musa menerimanya, tapi Yesus yang membawa pemahamannya, membawa tindakannya, membawa keteladanannya, dan menyatakan kegenapannya bagi umat manusia, saudara. Karena kitab Taurat itu sangat sulit untuk digenapi, karena sulit sekali untuk melakukan kitab Taurat, karena saya percaya tidak mudah untuk bisa menggenapi sesuatu yang roh, sementara manusia itu daging, saudara. Butuh anugerah untuk menerima roh, supaya manusia yang dari daging ditransformasi menjadi manusia roh, baru menggenapi semua hukum roh, saudara. Karena itu Yesus sebelum menyelesaikan misi pelayanannya, dia minta kepada Bapa. Roh yang membangkitkan dia, roh yang membawa Kristus itu ada, roh yang membawa dia masuk di dalam kegenapan semua kehendak Bapa. Roh yang memateraikan semuanya, dia minta memateraikan semua orang-orang pilihannya, saudara. Siapa mereka orang-orang pilihan Tuhan? Saya, keluarga saya, Anda dan keluarga saudara semua. Sama-sama katakan amin. Mari kita lihat bagian yang keempat. Yesus datang untuk menebus umat manusia. Kejadian luar biasa bisa kita temukan di dalam Matius 26 ayat 51 sampai 54. Matius 26 ayat 51 sampai dengan yang ke-54, demikian firman Tuhan. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Amin. Amin. Wow, saudara, saya merinding pada bagian ini ketika dibacakan tentang Matius 26 ayat 51-54 ini. Dikatakan, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Nah, saudara, saya sudah berkata tadi akan ada pelayanan-pelayanan malaikat mulai tahun 2021 ke depan ini, saudara. Tuhan sudah menyatakan kembali lewat firman-Nya, dia bisa menggerakkan para malaikat, dia punya pelayanan para malaikat, tetapi dia tidak lakukan semua itu. Kenapa? Karena dia memang harus menyelesaikan pelayanan dengan cara kematian. Karena upah dosa itu maut. Maut itu harus ditaklukkan dengan cara mati sama seperti manusia mati. Maka Yesus harus mati seperti manusia mati. Dan sebagaimana manusia mati tidak bisa lagi buat apa-apa, Yesus harus menyatakan suatu perbedaan. Dia bangkit, dia bangkit lagi, dan dalam keadaan manusia roh, ya. Selama 40 hari 40 malam dia menyatakan keberadaannya, bahwa Yesus hidup, bahwa Yesus membawa pengharapan, Yesus menggenapi semua pernyataan kitab suci, karena dialah kegenapan dari semua kitab Taurat dan kitab para nabi. Semua kitab-kitab itu digenapi di dalam Yesus. Maka
Dia berjanji akan menjemput kita kembali. Dan dia berjanji untuk memberi upah, untuk membawa orang-orang hidup berpaut kepada dia yang melakukan firman dia untuk tinggal di dalam kerajaannya. Nah saudara, firman Tuhan ini saya ingin saudara pahami supaya lengkap. Karena baca kitab suci tidak bisa sepotong-sepotong, apalagi kutip sana, kutip sini ayat. Apalagi saudara ketika dengar firman hanya satu sisi, selidiki lagi. Karena semua kesempurnaan kitab suci itu satu dengan yang lain saling berkait. Dan di balik kitab suci masih ada pemahaman Roh Kudus, saudara, yang menyempurnakan semua logos menjadi rema. Mari lihat bagian yang tersembunyi. Kita masuk di dalam Lukas 22 ayat 50 sampai 51. Lukas 22 ayat 50 dan 51, demikian firman Tuhan. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Amin. Amin. Nah saudara perhatikan, Lukas melengkapi kisah Matius 26, 51, 54 ini saudara, dengan menyatakan bahwa seorang dari mereka menyerang hamba imam besar. Ya, murid-muridnya ini ada yang pegang pedang kemudian memotong putus telinga, ya, seorang hamba imam besar. Jadi ada yang pada saat itu putus telinganya. Dan apa yang terjadi? Yesus menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Ini kan dahsyat saudara. Ya, kalau saudara nanti nonton satu cuplikan film rohaninya, ya, telinganya itu diambil, diletakin lagi dan sembuh lagi. Dan bayangkan bagaimana perasaan dari hamba imam besar itu yang ingin menangkap dia, yang telinganya putus dalam keadaan kena pedang itu, tiba-tiba telinga itu nyambung lagi. Apa rasanya saudara ya? Wow. Apakah ini hanya seorang nabi? Tidak. Dia menyerahkan hidupnya untuk menebus manusia. Dia disebut juru selamat dunia, saudara. Jadi Yesus inilah, Yesus Kristus yang disembah orang-orang Kristen inilah juru selamat dunia. Yesus yang kami rayakan Natal setiap tahunnya ini untuk bersama keluarga bersyukur, nyanyikan Silent Night, Malam Kudus, ya, nyanyikan pujian-pujian Christmas. Itu menyatakan betapa bersyukurnya punya Yesus dalam hidup ini. Haleluya. Dan bagian kelima, bagian terakhir saudara, Yesus Kristus adalah jawaban kehidupan. Musa jawaban? Bukan. Ya. Musa bukan. Yesus Kristus jawaban. Jelas Yohanes 14 ayat 6 berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup," kata Yesus. Tidak seorang pun datang kepada Bapa di sorga tanpa melalui Yesus. Jadi Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak seorang pun datang ke sorga, tidak seorang pun bisa masuk ke sorga Bapa tanpa lewat jalan Yesus. Yohanes 14 ayat 6 mengunci semua itu, saudara. Amin. Haleluya. Luar biasanya Tuhan. Mari kita lihat Yesus Kristus adalah jawaban hidup. Yohanes 19 ayat 29 sampai 30. Yohanes 19 ayat 29 sampai 30. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebadan hisop, lalu mengucupkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Amin. Amin. Yohanes 19 ayat 29 sampai 30 ini adalah kita melihat bagaimana cara mati, ya saudara ya. Saat dia hendak mati, dia berkata, "Sudah selesai." Sudah selesai itu bahasa Inggrisnya apa, Bu Angel? It is done. Finish. Di dalam kitab suci dikatakan apa? Coba kita lihat di dalam kitab sucinya. Sudah selesai. Dalam kitab suci terjemahan lain dikatakan it is finished, ya. Sudah selesai.
Gitu ya Punjel ya. Yes. It is finished. Yang bisa ngomong selesai itu siapa saudara? Ya orang yang berkarya. Yang bisa berkarya di muka bumi ini siapa? Hanya Tuhan. Karena sejak semula dia disebut sang pencipta. Pencipta itu artinya karya dari yang tidak ada jadi ada. Saudara, dia yang bisa berkata, aku yang memulai, aku yang menyelesaikannya. Maka kitab Wahyu berkata, aku Alfa, I am Omega. Betul? Yes. Dia yang awal, dia pencipta awal, dia Omega, dia pencipta yang menyelesaikan semuanya. Jadi Omega, bagian penutupnya. Dia Alfa Omega, dia Yesus Kristus, dia Tuhan. Cara matinya dia berkata, it is finished, sudah selesai. Itu cara matinya loh saudara, di dalam Yohanes 19:29-30 tadi. Sekarang kita lihat kebangkitannya. Lukas 24:36-42. Lukas 24 ayat 36-42. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Amin. Nah saudara lihat, kitab suci berkata, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah murid-muridnya saudara. Ini luar biasa sekali. Lagi hangat-hangat memperbincangkan kebangkitannya, mayatnya yang hilang, dan ternyata ada berita-berita malaikat, berita-berita saudara-saudara seiman bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka ingat lagi akan pesannya, mereka ingat lagi semua pengajarannya, ingat kasihnya, ingat keajaibannya, ingat mukjizat-mukjizat, ingat akan pesan-pesannya. Tiba-tiba dia berdiri di situ. Ada beberapa percakapan tadi kita bisa dengar di dalam Lukas 24:36-42 ini saudara. Dia berkata kepada murid-murid, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Karena gini loh, manusia itu punya ketakutan. Terkadang untuk menerima kebenaran manusia itu takut. Lebih berani untuk berbuat salah, lebih berani untuk mempercayai hoax, lebih berani untuk kompromi terhadap dosa. Sementara untuk bertobat, terima kebenaran, itu manusia punya ketakutan lebih besar. Sedangkan yang dari Tuhan itu kemerdekaan, saudara. Jadi saudara, dalam kehidupan ini ada banyak orang takut terima Tuhan karena apa? Ya itu, karena nggak mau ngelepasin semua hal-hal nggak benar di dalam hidupnya, maka mereka takut. Padahal ketika saudara terima Tuhan, itu nggak usah pikirin lagi semua perbuatan-perbuatan manusia lama, perbuatan-perbuatan dosa, karena roh Tuhan di dalam dirimu nanti akan mengatur semuanya, akan menyanggupkan engkau untuk merubah haluan hidupmu, memberi kau kesanggupan untuk mengelola keinginan-keinginan dagingmu dan menguasai semua itu hingga kau bisa hidup menurut pengaturan Roh Kudusnya, saudara. Sebenarnya yang mendera manusia di muka bumi adalah kekhawatiran, saudara. Ya. Khawatir tidak bisa makan, tidak cukup makan, khawatir tidak cukup pakai, khawatir atas anak mantu, atas cucu, khawatir hari hidup, khawatir kesehatan. Yang paling luar biasa, khawatir takut mati, saudara ya. Ini semua kenapa? Karena manusia sudah dikelilingi roh-roh dunia ini. Roh-roh dunia, roh-roh nafsu manusia, roh-roh setan-setan. Semua keinginan-keinginan dunia ini sudah mengikat, membuat manusia hidup dalam penjara kekhawatiran. Kalau kita punya roh Tuhan, kita dimerdekakan. Sebab di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Dan semuanya ini dikaruniakan Tuhan Yesus kepada kita. Maka dikatakan, karena Tuhan tahu di murid-murid sedang ngomong perkara hantu, saudara, dikatakan, lihat tanganku dan kakiku.
Yesus berkata, inilah aku, ini aku sendiri. Ya. Hantu tidak ada daging dan tulang. Saudara, di hari kebangkitannya yang diajarin ke murid-muridnya tentang pelajaran soal hantu, saudara ya. Tetapi Tuhan tidak mau murid-muridnya terlalu masuk pada seluk-beluk iblis. Maka dia langsung berkata sesuatu yang luar biasa adalah, padamu makanan di sini, saudara ya. Jadi dia tidak mau terlalu murid-muridnya mempersoalkan soal-soal yang sebenarnya nggak penting di dalam kehidupan, terlalu buang waktu, saudara ya. Maka dia berkata, apa yang ada padamu? Adakah makanan? Di sini mereka memberi dia sepotong ikan goreng. Apakah Tuhan Yesus makan ikan goreng? Yes, ya. Apakah anak Tuhan Yesus seorang Pak Johan suka makan ikan goreng? Yes, amin. Ya, saya suka banget ikan goreng. Anak-anak saya rumpun keturunan kami suka makan seafood, saudara. Meskipun lahir Jakarta, lahir Bandung, Bu Angel, Lici semua suka makan seafood. Yes, amin. Kenapa? Gua jatuh nggak jauh dari pohonnya. Bapaknya yang di hari kebangkitan makan ikan goreng, kami pun sama suka makan ikan, saudara. Ya, ini rumpun yang sama, saudara. Anugerah Tuhan besar. Anugerah Tuhan besar. Kenapa? Di hari kebangkitannya dia menyatakan betapa dia hidup. Semua hal yang dia ajarkan masih dia lakukan. Dan dia hentikan ketika semua murid-murid sedang sibuk dengan apa yang disebut dengan kekhawatiran dunia, mikirin hantu, iblis, seluk-beluk iblis. Dia berkata, stop, makanlah, gak usah banyak pikir. Ini pesan Tuhan buat kita, amin. Nah, kita lihat tentang kedatangannya. Ini janji-janji yang dia nyatakan, yang ditunggu oleh banyak orang-orang Kristen. Markus 16 ayat 5 sampai yang ke-6. Markus 16 ayat 5 dan 6, demikian firman Tuhan. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut, tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Amin. Amin. Sesudah kita melihat Markus 16 ayat 5 dan 6 ini, saudara, karena kita bisa menjumpai seorang muda ini katakan memakai jubah putih, itu malaikat, saudara. Kita bisa melihat lengkapnya tentang janji kedatangannya di dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lukas 24 ayat 50 sampai dengan 53. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Amin. Nah, saudara, suatu masa saya bersama keluarga dan rombongan dibawa Tuhan masuk ke tempat ini, saudara. Tempat di mana dikatakan dekat Betania. Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka, saudara. Bapak, di hari akhir tahun 2020 ini, demi otoritas namamu, hamba melepaskan berkat bagi semua saudara-saudara seiman, anak-anakmu, semua orang-orang yang mengasihi Engkau, yang berharap padamu. Ulurkan tanganmu, Tuhan. Bebaskan kami semua dari penjara kekhawatiran. Sembuhkan sakit penyakit. Buka gudang perbekalanmu di sorga. Curahkan pemeliharaanmu bagi kami semua, Tuhan, hingga di tahun 2021 dan tahun-tahun yang akan datang. Hidup kami berkecukupan, cukup makan, cukup pakai. Hidup di bumi seperti di sorga. Dijauhkan dari segala pencobaan dari si jahat. Dan kami diperdamaikan dengan semua orang, dengan hati yang mau mengasihi dan memberkati dan mengampuni. Terima kasih Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus.
Dan dikatakan sesudah memberkati mereka, dia berpisah dan terangkat naik ke sorga, saudara. Ya. Murid-murid menyembah, sujud kepada dia, pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Mereka senantiasa ada di dalam bait Allah dan memuliakan dia. Saudara terkasih, saya percaya ketika kita mendengar pemberitaan tentang Yesus Kristus, roh sukacita akan masuk di dalam hidup kita. Sukacita itu obat. Obat itu akan menyembuhkan, menyegarkan tulang-tulang kita. Sukacita itu juga bisa membuka pintu-pintu berkat kehidupan, saudara. Sebab setan tidak bisa menyerang orang-orang yang bersukacita. Ya. Orang sakti, orang hebat, ya, orang pintar masih bisa diserang setan. Tapi orang yang senantiasa bersukacita, setan sulit hadapi mereka. Kenapa? Karena sukacita itu kekuatan dari Tuhan. Karena sukacita itu obat yang ampuh dalam kehidupan. Karena sukacita itu ada di hari Natal, di bulan ini, di tahun ini, mendasari semua. Meskipun Tuhan sudah beri pesan-pesan, di tahun-tahun yang akan datang ada banyak sekali bencana, ada banyak kesulitan hidup. Dan izinkan saya juga membagikan konfirmasi kembali dengan beberapa minggu ini. Tuhan kasih saya mimpi. Mimpi pertama, sepertinya saya ada pada masa kerja di tahun 1998, ya, di tahun dimana krisis moneter terjadi, di tahun dimana terjadinya chaos, goncangan pada pemerintahan dan bangsa kita. Tahun yang sama juga saya mengalami bagaimanakah tahun 1998 itu saya menyerahkan pekerjaan kepada seorang sahabat yang anak bayinya baru lahir, saudara. Jadi saya merasakan di dalam mimpi itu seakan-akan saya masih ada hidup pada masa itu. Roh hendak menyatakan kepada saya bahwa akan datang krisis moneter lagi, saudara. Akan datang krisis lagi, suatu bencana. Hingga pada masa itu kami di kota Bangka Belitung itu dulu memang orang-orang yang pada masa itu suka makan makanan ikan laut, itu suka makan ikan yang namanya ikan tamban, saudara, ya. Ikan tamban itu banyak durinya. Nah, pada masa krisis moneter di tahun 1998 itu, ikan itu populer sekali karena harganya, karena memang keadaan krisis. Akhirnya semua orang suka membeli ikan itu ikan krisis moneter, ikan krismon namanya. Saya percaya ini pesan Tuhan yang pertama. Yang kedua, saya bermimpi juga saya ada di suatu kota, tepatnya kota Yogyakarta, saudara. Dan ketika saya menoleh ke suatu tempat, dari tempat di mana saya ada itu, saya melihat gunung berapi, saudara. Jadi gunung yang mengeluarkan letusan dan itu gelap, awan yang gelap itu diselingi dengan api dan gunung itu meletus. Tuhan ingin pesankan kepada kita akan banyaknya bencana-bencana alam yang akan datang. Baiklah semua orang bersehati untuk berdoa. Baiklah semua orang menjagai dan mengkoreksi cara hidupnya. Karena kita nggak tahu batas usia hidup kita, saudara. Selagi masih hidup, kesempatan bertobat, kesempatan memperbaiki kelakuan hidup ada. Kalau sudah tiba harinya di mana anak manusia memanggil kita lewat jalur malaikatnya, hari itu kita nggak punya kesempatan untuk apa-apa. Jangankan mengumpulkan harta di sorga, untuk masuk satu langkah pintu gerbang sorga aja nggak bisa, saudara. Jadi alangkah berbahagianya semua orang yang mengasihi Tuhan, yang paham hari-hari ini hari-hari untuk menaburkan benih, hari-hari untuk mengumpulkan harta di sorga, bergiat di ladang Tuhan, adalah hari-hari yang terbaik. Karena tidak dipandang lagi menurut puji-pujian manusia, tidak lagi perlu diekspos, dilakukan seperti Paulus pesankan, aku berlari-lari, ya, dalam suatu perlombaan untuk mengejar panggilan surgawi ini, untuk mengejar apa yang telah dijatakan Tuhan di dalam kehidupannya, menuju sorga Bapa. Saya percaya ini pesan yang Tuhan sudah ingin kita tangkap makna dan pemahamannya. Tuhan ingin kita mengerti bagaimanakah mempersiapkan diri segala sesuatu yang akan terjadi ini. Kita bersama keluarga aman di dalam perlindungan dan kasih karunia Tuhan. Haleluya. Sebab Yesus Kristus melebihi seorang nabi. Sebab Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. Sebab Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan Yesus Kristus adalah kunci masuk surga. Haleluya. Mari kita berdoa.
Bapa memberkati kami dengan pemahaman dan pengajaran yang benar tentang Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam Kristus Yesus ini, mencerahkan mata hati kami, membuat kami dan sisi keluarga kami hidup rukun, hidup bahagia, hidup jadi terang dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu, dan kami mengangkat kedua tangan kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Tuhan Yesus telah menyatakan firman-Nya kepada kita, maka mulai hari ini, terang hidup mewarnai hati kita. Dan jalan-jalan hidup kita disertai pelita Roh Kudus yang terang menerang, sehingga kita dan keluarga kita penuh dengan keberuntungan dan kebahagiaan. Mari kita angkat kedua tangan kita dalam doa sepakat. Terbukalah tingkap-tingkap langit, dan tercurahlah berkat Bapa Surgawi, sehingga engkau terus naik dan tidak menjadi turun. Dan engkau akan menjadi kepala bukan ekor, sehingga berkat bangsa-bangsa pun masuk ke dalam kapasitas hidupmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau dan keluarga akan menerima kasih karunia, damai sejahtera, kesehatan, dan mukjizat-mukjizat yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau dan seisi keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di surga. Kita terima berkat-berkat Bapa Surgawi ini, dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Mengenalmu lebih